Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Trining Tias Kusuma Anggaini selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Peternakan Umum, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amelinda Sufi, NPM 026, selaku moderator pada presentasi hari ini. Dan topik yang kami angkat pada hari ini yaitu tentang manajemen ternak sapi perah, yang akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu saudara Nabila. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Amelia yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan manajemen usaha ternak sapi perah mewakili kelompok 2. Seperti yang kita ketahui, pada manajemen usaha ternak terdapat 6 faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah manajemen bibit, yang kedua ada manajemen pakan, yang ketiga ada manajemen pemeliharaan dan manajemen usahanya, kemudian manajemen pengelolaan, kemudian manajemen kesehatannya. Oke, langsung saja kita akan membahas tiap-tiap manajemen, diawali dengan manajemen bibit. Pada manajemen bibit, kita memilih bibit sapi perah mana yang cocok untuk peternakan kita. Untuk pembahasan kali ini, kita akan menggolongkan macam-macam bibit sapi perah dengan iklim dari asal daerahnya, yaitu ada sapi perah subtropis dan juga ada sapi perah tropis. Contoh pertama dari sapi perah subtropis yaitu ada Friesian Holstein yang berasal dari Belanda. Sapi ini memiliki ciri-ciri fisik dengan tanduknya yang relatif kecil, kemudian memiliki warna hitam putih, dengan bagian dada, perut bawah, ekor, serta kakinya berwarna putih. Lalu seperti hewan lainnya, sapi juga memiliki karakteristik yang diturunkan pada setiap generasi, dan pada sapi Friesian Holstein, dia memiliki kecenderungan untuk jinak, juga tenang. Akan tetapi mereka tidak terlalu tahan terhadap panas, namun ditutupi oleh kemampuan beradaptasinya yang baik. Sedangkan untuk produksi susu dari sapi Friesian Holstein dapat mencapai 4.500 hingga 5.000 liter susu per masa laktasinya. Kemudian ada sapi perah dari Pulau Jersey yang bernama sapi Jersey. Ciri-ciri fisik berupa warna yang abu keputihan, coklat kekuningan, serta coklat muda. Ciri-ciri lainnya yang menonjol pada jenis sapi ini yaitu mereka memiliki warna hitam pada daerah mulutnya dengan dikelilingi oleh warna cerah seperti warna putih. Nampak di gambar bahwa sapi Jersey memiliki warna coklat muda, namun tidak jarang juga yang berwarna abu keputihan maupun warna coklat kekuningan. Kemudian dilihat dari tanduknya, tanduk mereka menjulur ke atas dan memiliki ukuran yang sedang. Kemudian untuk bobot badannya tersendiri, sapi Jersey jantan memiliki bobot rata-rata sekitar 625 kg, sedangkan sapi Jersey betina memiliki rata-rata bobot 425 kg. Kemudian sifat dari sapi Jersey ini, mereka itu cenderung sensitif, juga sangat peka dan gugup, dan mereka kurang bagus dalam beradaptasi. Kemudian untuk produk susunya tersendiri, mereka dapat menghasilkan hingga 2.500 liter susu per masa laktasi. Selanjutnya ada sapi Guernsey yang berasal dari Inggris bagian selatan. Sapi ini memiliki warna coklat kekuningan dengan muka, kaki, dan juga sisi perut yang berwarna putih. Kemudian untuk ciri pada tanduknya, mereka memiliki tanduk berukuran sedang yang menjurus ke atas namun condong ke depan sedikit. Susu yang dihasilkan oleh sapi Guernsey sekitar 2.750 liter setiap masa laktasinya. Kemudian untuk bobot badannya, pada pejantan sapi Guernsey mereka memiliki rata-rata 700 kg, kemudian untuk betinanya 475 kg. Namun, pendewasaan pada sapi jenis ini lebih lambat dari pendewasaan sapi Jersey. Akan tetapi, tetap pertumbuhannya relatif cepat. Kemudian untuk sifatnya tersendiri, mereka memiliki sifat yang lebih tenang dari sapi Jersey. Untuk sapi yang keempat, ada sapi Ayrshire yang datang dari dataran Skotlandia bagian selatan. Susu yang dapat diproduksi pada sapi Ayrshire ini rata-rata 3.500 liter setiap masa laktasinya. Seperti nampak pada foto,
Sapi ini memiliki warna coklat putih dan ada juga yang berwarna belang merah. Kemudian bentuk tanduk dari sapi Ayrshire sendiri, mereka menjurus ke atas serta mendatar lurus dengan kepalanya. Sedangkan bobot badan pada sapi Ayrshire jantan rata-rata sekitar 725 kg dengan betina 550 kg. Selain itu, mereka memiliki sifat yang tenang, kemudian mereka memiliki kedewasaan yang setara dengan Guernsey. Kemudian sapi terakhir dari golongan sapi perah subtropis ada yang namanya sapi Brown Swiss. Sapi ini dikembangkan di lereng-lereng Switzerland. Sapi ini memiliki variasi warna di antara shade warna coklat, yaitu dimulai dari coklat muda hingga coklat gelap. Selain menjadi penghasil susu, sapi Swiss Brown juga dapat dijadikan sapi penghasil daging karena kualitas dagingnya juga yang layak untuk dipasarkan. Ukuran tubuh dari sapi Brown Swiss sendiri termasuk pada ukuran sapi yang besar, dengan pejantannya dapat mencapai bobot 970 kg, sementara betina dengan rata-rata 630 kg. Dan yang menguntungkannya lagi, sapi ini memiliki sifat yang secara alami jinak. Sekarang kita beralih ke sapi yang berasal dari daerah tropis, yaitu yang pertama ada sapi Red Sindhi dari India. Paling menonjol dari sapi Red Sindhi ini yaitu bungkuknya yang menonjol, serta badannya yang kuat, kokoh, juga kakinya yang pendek. Sapi ini memiliki bulu yang lembut, juga warna yang merah. Kemudian pada betina, sapi Red Sindhi memiliki ambing yang besar. Untuk bobot badan pada sapi Red Sindhi tersendiri yaitu pada pejantan sekitar 500 kg dan pada betina sekitar 350 kg. Kemudian salah satu sifat dari sapi Red Sindhi ini yaitu mereka lambat untuk pendewasaan. Untuk hasil produksi susu tersendiri dari sapi Red Sindhi, mereka dapat menghasilkan 2000 liter susu setiap pada masa laktasinya. Kemudian sapi kedua dari sapi perah tropis yaitu ada sapi Sahiwal yang berasal dari daerah Punjab, yaitu perbatasan dari Pakistan dan India. Memiliki ukuran yang lebih besar daripada sapi Red Sindhi, pejantan dari Sahiwal dapat mencapai bobot badan 500 sampai 600 kg dengan betina 450 kg. Untuk warna dari sapi Sahiwal tersendiri dapat bervarian dari warna coklat hingga warna merah. Sapi Sahiwal juga memiliki rambut yang halus dengan ambing yang besar. Memiliki sifat yang cepat dewasa, sapi Sahiwal merupakan sapi perah yang cukup berkompeten, di mana mengingat sapi ini dapat menghasilkan dari 2000 hingga 3000 liter susu per masa laktasinya. Contoh sapi perah terakhir ada yang namanya sapi PFH atau sapi Grati, yang merupakan hasil persilangan dari sapi lokal Indonesia dengan sapi FH. Fisik dari Grati ini mendekati dengan sapi FH, namun sayang sekali produksi susunya masih di bawah dan lebih rendah dari susu FH. Beralih ke manajemen yang kedua, ada manajemen pakan. Manajemen pakan pada peternakan usaha sapi perah sangatlah krusial karena di sini diadakan pengontrolan kualitas dari susu yang akan kita hasilkan. Kualitas dan kuantitas dari pakan sangat diperhitungkan demi mencapai kualitas susu yang optimal. Pada pemberian pakan tersendiri, kita dapat memperhitungkan kondisi dari sapi tersebut dan juga berat badan dari sapi, kemudian jenis kelamin serta bobot dari sapi tersebut. Pakan dari sapi tersendiri dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pakan kasar atau pakan hijauan, yang kedua ada pakan penguat atau konsentrat. Pakan hijauan tersendiri misalnya jerami, rerumputan, dan juga ubi-ubian. Namun sayang sekali pada nutrisi yang terkandung dalam pakan hijauan ini masih terbatas. Diperlukan penguat agar kualitas nutrisi dari pakan hijauan ini akan meningkat. Dan juga pemberian pakan hijauan ini pada sapi perah diusahakan setelah pemerahan dari susu karena agar tidak mengganggu kualitas dari susu. Konsentrat tersendiri merupakan pakan campuran yang telah diolah seperti contohnya dedak halus, kemudian ada bungkil kelapa. Perlu diperhatikan
berat badan saat pemberian dari konsentrat ini agar tidak terjadi kelebihan bobot badan dan juga kekurangan bobot badan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa pengontrolan pakan bukan hanya dari kualitasnya saja tetapi dari kuantitasnya juga. Dapat dilihat tabel di sebelah mengenai rasio yang diberikan pada pedet ya dari umur 0 sampai 9 minggu yang bersumber dari pengawas mutu pakan pertama BTSPT dan HPT Cikole Lembang. BPTSP dan HPT Cikole Lembang juga mengeluarkan statement hasil kaji mereka bahwa pedet sebaiknya diberikan susu hingga berumur 2 bulan. Namun pada nyatanya pada peternakan biasanya pedet diberi susu hanya sekitar 7 hari. Hanya untuk memberikan target kolostrum kepada si pedet. Kolostrum sendiri merupakan zat yang memang sangat bermanfaat karena dengan pemberian kolostrum dapat meningkatkan imunitas tubuh, protein, mineral, sehingga dapat mencegah pedet terkena penyakit. Untuk aturannya sendiri, pedet diberikan paling lambat setengah sampai 1 jam setelah kelahiran untuk pemberian kolostrum. Dan apabila telat dari waktu itu, maka pedet akan memiliki potensi terkena penyakit yang lebih besar. Adapun setelah di sapi, pedet biasanya diberikan calf starter untuk menggantikan sumber nutrisi dari susu tersendiri. Kemudian di sebelah saya sekarang ada tabel yang mengatur rasio dari pedet sapi yang berumur 2 hingga 3 bulan. Perlu diketahui bahwa pakan dari pedet sapi umur sekian harus berupa pakan yang kering, tidak boleh pakan yang basah. Kemudian selanjutnya ada bagian yang mengatur pakan dari pedet sapi lepas, yaitu dari umur 4 hingga 8 bulan. Di mana dimulai pemberiannya konsentrat yang seharusnya sudah dibiasakan sejak menginjak umur 3 bulan, yaitu dengan konsentrat protein lebih dari atau sama dengan 16% dan juga TDN lebih atau sama dengan 70%. Adapun patokan dari pemberian pakan terhadap pedet mematok pada bobot badan dari pedet itu sendiri, yaitu untuk mengukur hijauannya hanya 10% dari bobot badan pedet dan juga untuk konsentratnya yaitu 11,5% dari bobot badan pedet. Kemudian ada pengaturan pakan untuk pedet berumur 7 hingga 12 bulan, yaitu dinamakan sapi darah. Perlu diketahui, setelah pedet berumur 7 bulan, maka nafsu makan mereka akan lebih meningkat, akan jauh lebih meningkat. Namun, karena kondisi organ pencernaannya mereka yang belum maksimal, maka kita tetap harus memberikan pakan sebanyak 1,5 kg. Pengoptimalan organ pencernaan sendiri pada sapi dapat dibantu dengan pemberian pakan hijauan. Namun apabila pakan hijauan yang ada berkualitas rendah, maka dapat diberikan konsentrat sebanyak 15%. Pada umur pedet 7 hingga 12 bulan, sangatlah kita harus memperhatikan dengan lebih teliti karena pada masa ini sapi mengalami pertumbuhan yang cepat sehingga akan mempengaruhi alat reproduksinya, akan mempengaruhi alat pencernaannya dan akan mempengaruhi kualitas dari sapi itu tersendiri nanti setelah dewasanya. Untuk selanjutnya ada aturan pemberian pakan sapi dewasa atau masa produksi. Adapun pakan yang diberikan berupa complete food yang memiliki kandungan protein 15% 3 kali dalam sehari. Juga rumput pada sore dan pagi hari. Adapun pada sapi yang anakan, sebaiknya diberi pakan berupa hijauan dan konsentrat yang cukup, serta air yang secara ad libitum. Kemudian perlu diketahui bahwa pentingnya pemberian pakan tambahan setelah sapi melahirkan, yaitu seperti 50 butir telur, 50 cc dari madu, dan juga 1 kg gula merah untuk menggantikan energi yang terkuras pada sapi anakan. Beralih kepada manajemen yang ketiga, yaitu ada manajemen pemeliharaan. Aspek pertama dalam pemeliharaan yaitu ada kandang. Adapun kandang sapi perah yang dikenal di Indonesia jumlahnya ada 4. Yang pertama yaitu jenis kandang sapi dewasa atau laktasi, kemudian ada kandang sapi pejantan, ada juga kandang sapi pedet,
Dan yang terakhir ada kandang sapi kawin. Kemudian dilihat dari pengaturan dan fasilitas kandang tersebut, ada 2 tipe kandang, yaitu jenis kandang yang modern dan juga ada kandang yang tradisional. Adapun model kandang yang sangat cocok di Indonesia di mana beriklim tropis, yaitu ada 2 jenis, di antaranya kandang terbuka di mana semua sisi terbuka, hanya ada pembatas. Kemudian yang satu lagi ada kandang tertutup dengan ventilasi udara dan sirkulasi udara yang baik. Dari Syarif dan Hardianto pada tahun 2019 bahwa standar dari kandang sapi ini yaitu sekurangnya dengan tinggi 5 meter agar terjadi sirkulasi udara yang baik, dengan dinding yang sekurangnya memiliki ketinggian 1,5 meter. Dikutip dari Sudarmono yaitu pada tahun 1993 bahwasanya untuk tempat pakan sapi sendiri harus memiliki kedalaman 50 cm dengan luas 1 meter persegi yang memanjang sepanjang kandang dari sapi tersebut sehingga memudahkan akses sapi untuk membawa pakannya. Menurut beliau juga bahwa untuk meletakkan tempat air maka harus di atas permukaan tanah setinggi 80 cm untuk menghindari kontaminasi dari bahan-bahan lain. Untuk ukuran selokan yang harus disimpan di sekitar alas permukaan kandang harus memiliki kedalaman 15 cm juga lebar 20 cm. Setelah membicarakan manajemen pemeliharaan, kita beralih pada manajemen yang keempat yaitu manajemen usaha. Untuk mengolah suatu peternakan, kita harus mengenali yang namanya aspek peternakan dipandang dari sisi industri biologi. Yang pertama, bahwa peternak sebagai subjek pembangunan yang harus ditingkatkan penghasilannya serta kesejahteraannya. Kemudian yang kedua, ada ternak yang merupakan sebagai objek pembangunan yang perlu ditingkatkan produksi dan produktivitasnya. Dan yang ketiga, ada lahan sebagai basis ekologi pendukung pakan dan harus diamankan. Yang keempat yaitu teknologi sebagai alat untuk mencapai sasaran pembangunan. Adapun perkembangan peternakan sapi perah di Indonesia dipengaruhi juga oleh keadaan usaha agribisnis Indonesia. Seperti pada tahun 1980 yang disebut juga tahap 1, di mana terjadi fase perkembangan. Fase ini perkembangan peternakan sapi perah masih lambat dikarenakan masih menjadi profesi sampingan. Kemudian kita lanjut ke tahap yang kedua yaitu pada tahun 1980 hingga 1997. Fase ini terjadi periode peningkatan produktivitas. Pada fase ini terjadi peningkatan populasi. Hal ini disebabkan karena pemerintah melakukan impor sapi perah hingga 800 ekor. Dari tahun 1997 hingga sekarang dinamakan tahap 3 atau fase stagnasi. Peternakan sapi perah mulai mengalami penurunan. Periode ini diawali dengan adanya fase krisis ekonomi. Seperti halnya pada pembuatan usaha lainnya, diperlukan SDM, SDA, serta modal yang cukup untuk membangun usaha ternak sapi perah ini. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas susu yang kita akan hasilkan. Yang pertama ada genetik, yang kedua ada kualitas dan kuantitas pakan, yang ketiga ada tata letak pemeliharaan, dan yang keempat ada lingkungan. Kemudian sekarang kita akan beralih ke manajemen yang kelima yaitu manajemen pengolahan, di mana di sini kita akan mempelajari proses pemerahan susu sapi. Untuk mempermudah memahami, kita membagi langkah-langkah untuk proses pemerahan sapi ini menjadi 3 langkah, yaitu yang pertama ada persiapan sebelum pemerahan. Kemudian langkah kedua yaitu proses pemerahan. Dan yang ketiga yaitu ada pasca pemerahan. Tentu saja dalam persiapan sebelum pemerahan kita melakukan upaya-upaya preventif, sanitasi kandang, pencucian ambing, kemudian pencucian ekor, serta pembersihan badan dari sapi perah tersendiri. Dan langsung dilanjutkan dengan proses pemerahan susu sapi. Proses pengumpulan susu sapi diawali dengan menstimulus ambing sapi perah untuk mengeluarkan susu dari ambing. Untuk pemerahan susu sapi tersendiri dapat dilakukan menggunakan tangan ataupun menggunakan alat. Perlu kehati-hatian dan ketelitian saat melakukan proses pemerahan karena pada proses ini kita bisa saja melukai ambing dari sapi
dan dapat menyebabkan penyakit-penyakit mastitis. Pada pasca pemerahan, kita melakukan aftercare seperti teeth spraying ataupun teeth dipping. Teeth spraying tersendiri kita melakukan penyemprotan menggunakan antiseptik kepada puting dari ambing, ataupun kita dapat melakukannya juga dengan teknik dipping, yaitu penyelupan dari puting. Hal ini kita lakukan sebagai upaya pencegahan agar puting sapi tetap higienis dan menjaga sanitasinya. Susu murni hasil perahan dapat menjadi suatu modal ataupun justru menjadi barang jual. Susu murni yang diolah kembali akan menghasilkan suatu barang yang disebut turunan susu. Banyak sekali produk turunan susu. Di antaranya ada keju, ada yogurt, ada kefir, juga susu pasteurisasi dan susu sterilisasi, juga yang diolah menjadi es krim, ada pula yang diolah menjadi susu karamel, kemudian ada juga susu yang diolah menjadi tahu keju. Langsung saja kita bahas manajemen terakhir, yaitu manajemen kesehatan. Di sini kita akan mengenali berbagai penyakit yang dapat dijangkit oleh sapi perah. Yang pertama ada yang namanya radang ambing atau disebut mastitis. Radang ambing disebabkan oleh Staphylococcus aureus dan dapat disebabkan juga oleh Streptococcus agalactiae. Penyakit ini sangat-sangat merugikan pada sapi maupun pada peternak karena membuat terganggunya fungsi dari ambing tersendiri. Ambing menjadi bengkak, menjadi panas, menjadi nyeri, dan ambing pun menjadi kemerahan. Pengobatan dapat dilakukan menggunakan antibiotik. Kedua, ada penyakit yang disebut brucellosis, disebabkan oleh bakteri Brucella melitensis. Gejala infeksi penyakit ini yaitu meliputi keguguran, cairan janin yang menjadi keruh, kemudian lesu, pengeluaran cairan nanah dari vagina, serta nafsu makan yang menurun. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengobati sapi ternak yang mengalami penyakit ini yaitu dengan dilakukannya vaksinasi terhadap sapi yang terjangkit. Kemudian yang ketiga ada penyakit bovine Jones yang disebabkan oleh Mycobacterium paratuberculosis. Namun sayangnya untuk penyakit ini belum ditemukan pengobatan yang dapat menyembuhkan sapi seperti semula. Kemudian yang keempat ada enzootic bovine leukocyte, merupakan penyakit yang disebabkan oleh suatu virus. Ada gejala-gejala pada penyakit ini, namun sindrom yang terjadi sama dengan kanker getah bening. Contoh penyakit lainnya pada sapi yaitu fasciolosis, yang disebabkan oleh suatu cacing Fasciola sp Fasciola gigantica yang banyak sekali ditemukan di Indonesia. Gejala yang dialami oleh sapi yang menderita penyakit ini yaitu kesulitan untuk defekasi dan konstipasi. Pada tingkat parahnya, sapi mengalami mencret, kemudian disertai dengan penurunan produktivitas. Pengobatan secara efektif dapat dilakukan dengan pemberian peroral valbazen yang mengandung albendazole. Ada juga penyakit yang disebabkan oleh cacing nematoda atau cacing giling nematodiasis. Cacing ini akan menyerap nutrisi yang ada pada tubuh sapi dan parahnya dapat hingga menyebabkan suatu infeksi pada jaringan. Gejalanya pula dapat dilihat dari ketika sapi mengalami pengurangan berat badan, kemudian ada penurunan produktivitasnya. Untuk pengobatan dapat digunakan obat antihelmintik dengan resep dokter tentunya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Amelia. Terima kasih Saudari Nabila. Demikianlah presentasi tentang manajemen ternak sapi perah dari kelompok kami. Setelah ini saya akan membuka sesi pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.